Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin general reading dengan tema ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya ya. Ini bisa untuk yang single atau yang berpacaran atau siapapun bebas. Dan seperti biasa aku ingetin bahwa ini adalah general reading dan ini have fun aja, jangan terlalu terpaku. Karena ini adalah general. Kalau cocok bagus berarti buat kamu ya. Jadi enjoy ya. Dan aku di sini nanti mau kocok kartu ini untuk tambahan di antara 4 kartu ini. Ini nanti dipilih acak ya. Oke, kamu mau pilih yang mana? Kalau butuh waktu lama bisa di pause videonya. Seperti biasa aku urutin dari ini dulu 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kalau kamu udah milih, boleh nanti di skip ke video yang langsung mau kamu pilih, dan boleh juga disimak dari 1 sampai 4 lebih bagus lagi biar jadi referensi ya. Oke, aku anggap kalian udah pilih. Mau aku dimulai dulu dari nomor 1 ya, maka yang lainnya aku taruh di belakang dulu ya biar nggak ribet. Oke, ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya. Ada yang request waktu itu dan aku baru sempat bikin ya. Semoga suka ya. Oke. Siapa yang pilih batu coklat? Ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya. Oke. Dari yang aku lihat, bagi yang pilih file pertama, ini jodoh kamu ini kayaknya orang jauh ya. Ini beda kota atau beda negara ya. Dia orang jauh. Sebentar ya, aku mau ulang lagi dari awal ya tadi. Oke, dari yang aku lihat, ciri-ciri jodoh kamu ini adalah orang yang beda kota atau beda negara. Dia jauh dari tempat tinggal kamu. Dan di antaranya yang pilih ini, file pertama atau coklat, kebanyakan ini adalah kamu udah berpacaran kebanyakan ya. Oke. Tetapi kamu di sini ada rasa cemas dengan pacarmu ini, makanya kamu iseng-iseng pilih ini, ya. Oke, dari yang aku lihat dia adalah orang yang jauh, ya. Dia orang yang pekerja keras, dia akan selalu memberikan apa yang kamu inginkan, ya. Dia ini sosok penyayang, dia sosok yang selalu bisa dihandalkan. Tetapi ciri-ciri dia ini masih punya luka ya, dia masih punya luka di masa lalu yang sangat menyakitkan ya. Jadi prosesnya itu kamu sama dia itu kalau kenal itu harus agak lama PDKT-nya ya, karena dia punya trauma di masa lalu yang sangat menyakitkan, sehingga untuk dekat dengan orang baru ini dia butuh waktu yang cukup matang. Untuk mengenal kamu lebih itu harus agak lama ya. Oke. Dan dia ini orangnya itu sensitif yang berkaitan dengan perselingkuhan ya. Dia ini orangnya itu nggak mau dihianatin, maunya tuh setia ya. Jadi kalau sekalipun satu kali ada pengkhianatan, maka dia susah untuk percaya lagi atau memaafkan ya. Meskipun dalam hati dia misalnya memaafkan, tetapi atau dalam pengucapannya misalnya kamu selingkuh, terus dia maafin, tapi sebenarnya dalam hatinya itu belum sepenuhnya memaafkan, karena dia udah sulit untuk percaya kepada orang yang udah mengkhianati dia. Dia tipenya begitu karakternya ya. Dan dia itu sebenarnya penyabar, tetapi
penyabarnya itu dia selalu pakai logika dan perasaan, diimbangin. Jadi sabarnya untuk hal-hal apa dulu. Kalau misalnya hal-hal sepele ya kadang misalnya nggak harus sabar ya, maka dia akan marah gitu. Misalnya ada masalah-masalah sepele yang kamu sebabkan ke dia, maka dia akan marah, misalnya begitu. Jadi dia sabarnya harus sabar realistis ya. Oke. Dan untuk fisiknya, dari yang aku lihat dia itu orangnya manis. Dia itu tidak terlalu mancung dan tidak terlalu pesek hidungnya. Terus dia itu juga, kalau kamu cewek dia kan lebih tinggi dari kamu. Tetapi kalau kamu yang pilih ini cowok, maka dia kan lebih pendek dari kamu. Intinya begitu. Jadi cocok ya. Dan dia itu tidak terlalu narsis ya orangnya. Misalnya gaya dia itu punya gaya tersendiri. Misalnya ada ngetren gaya, dia tipe orang yang punya gayanya sendiri, yang gak ngetren. Jadi agak dibilang jadul gitu ya. Jadi dia itu orangnya yang punya style tersendiri ya untuk fashionnya. Oke, dan dia ini apalagi ya, kayaknya itu aja sih ya untuk fisiknya. Kulitnya sawo matang kebanyakan. Dan dari yang aku lihat, kebanyakan jodoh kamu ini zodiaknya antara Libra dan Sagittarius ya. Jadi dia itu kebanyakan zodiaknya Libra dan Sagittarius. Ini hanya kebanyakannya. Dan udah itu aja ya untuk ciri-ciri fisik dan karakternya ya. Tadi udah aku jelasin semua. Oke, dan kalau misalnya kamu yang pilih ini adalah orang yang udah menjalin benar, misalnya ini tidak tipe kamu, maksudnya pacar kamu ini bukan tipe kamu ini. Jadi misalnya kamu pilih kartu ini, tetapi pacarmu adalah tidak masuk karakter dan sifat ini. Ya berarti kemungkinan kamu akan putus dengan pacarmu ini, nggak akan lama lagi. Kemungkinan seperti itu, ya. Karena di sini ada apa sih? Ya ada gambaran-gambaran yang akan putus kalau kamu yang pilih file pertama ini tidak sesuai dengan kondisi karakter pasangan kamu, atau mungkin dia karmik kamu, bukan soulmate ya. Oke, itu aja ya bagi yang pilih file pertama. Aku pikir udah jelas ya. Oke, kita lanjut yang pilih file 2 siapa? Sebentar ya. Oke, batu hijau. Siapa yang pilih batu hijau? Ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya ya. Oke. Ciri-ciri jodohmu, general reading, ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya. Oke. Oke. Oke, bagi yang pilih file kedua atau batu hijau, ciri-ciri jodoh kamu ini orang yang punya intuisi yang kuat ya. Dia ini pekaan ya. Dia ini sangat peka terhadap apa yang sedang kamu rasakan ya. Misalnya kamu lagi sakit, tiba-tiba dia kayak gak enak badan gitu, terus dia ngechat kamu lagi apa, kamu gak apa-apa, dia nanya kayak gitu. Jadi dia punya intuisi yang kuat. Misalnya kamu
lagi apa ya, misalnya lagi nggak enak badan, tadi udah dijelasin ya, nggak enak badan ya, intinya gitu, dia orang yang peka. Misalnya kamu lagi sibuk, maka dia pun kadang-kadang nggak ngechat kamu, bukan karena nggak pengertian, karena dia tahu bakal di-read-nya lama atau bakal dibalasnya lama. Jadi dia begitu orangnya. Oke. Untuk ciri-ciri yang karakternya ini, dia orangnya baik ya, dia selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu. Dia ini orang yang ramah juga, suka ngasih kepada orang lain juga. Jadi dia emang baik ke semua orang gitu, nggak cuma ke kamu aja ya. Ini jadi kadang-kadang kamu bisa salah paham sama dia, karena dia orangnya baik, karena dia orangnya baik ke semua orang ya, maka kamu kadang-kadang sampai salah paham. Kenapa sih kamu tuh bodoh apa enggak? Padahal dia baik ya, kan dia mau baik, bukan karena bodoh gitu. Kadang kamu sampai kesal dengan karakter dia yang ini, karena dia yang baik ke semua orang. Oke, dan dari yang aku lihat sejauh ini yang pilih file 2 ini belum ketemu ya sama orangnya. Karena ini ada gambaran ini ya, ini artinya itu kayak belum terkoneksi dengan jodohmu ini. Jadi kebanyakan mungkin ada yang udah berpasangan yang pilih ini, dan ada yang single, tetapi kebanyakan belum terkoneksi dengan orang ini, belum ketemu langsung ya. Oke, dan dia ini orang yang suka traveling ya, suka bepergian, suka ke alam-alam. Pokoknya dia demen banget yang namanya apa ya namanya, ngelayap, atau ya pokoknya berkaitan dengan traveling ya. Oke, dan dia ini orang yang tidak mudah mempercayai orang lain ya, bukan berarti dia nggak percaya sama kamu. Jadi dia untuk kenal kamu itu butuh waktu yang agak lama untuk meyakinkan kalau kamu itu akan jadi pasangannya. Jadi dia tuh harus tahu babat, bibit, bebet, dan bobotnya ya gitu. Itu untuk karakternya. Dan untuk sifatnya sorry ya, kadang-kadang tipe ngomong. Untuk fisiknya ini kebanyakan kalau kamu yang pilih ini cowok, dia itu seorang feminim. Tapi kalau sebaliknya kamu itu adalah cewek ya, dia itu seorang gentleman ya gitu, intinya bolak-balik ini ya. Dan ciri-ciri fisik umumnya, dia ini kebanyakan putih orangnya, karena dia sering bekerja di dalam ruangan, jadi dia orangnya putih dan orangnya bersihan banget. Kamu mungkin kadang-kadang sampai capek ngadepin dia yang terlalu bersihan. Dia itu orangnya steril, jadi harus kadang-kadang kamu mungkin sampai berdebat sama dia nanti. Misalnya gara-gara masalah kebersihan yang menurut kamu dia itu terlalu berlebihan gitu ya. Dan kebanyakan ciri-ciri fisiknya itu dia itu cukup populer ya, misalnya dia di bidang sekolah dia mungkin kayak jadi ketua OSIS, atau di bidang kuliah dia jadi kepala apa gitu ya. Intinya kalau di pekerjaan dia kayak jadi komandan atau orang yang tergolong populer di bidang tersebut. Jadi dia itu terkenal bijaksananya, karena dia itu jiwa-jiwa orang yang pemimpin banget gitu ya. Dan karena dia populernya ini bukan berarti dia itu ganteng atau cantik ya. Jadi ini kayak lebih dirinya itu yang selalu menebarkan energi-energi positif. Jadi makanya misalnya dia biasa aja, tetapi kayak jadi mempesona gitu. Jadi kayak lebih berwibawa atau dipandang tuh enak gitu. Jadi orangnya begitu. Padahal nggak terlalu cantik atau ganteng, biasa aja sebenarnya. Tetapi semuanya itu dia, karena dia ini
selalu melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan terpancar dari wajahnya. Jadi begitu. Kebanyakan ini kamu yang pilih file 2 ini kebanyakan zodiaknya Libra ya. Dari yang aku lihat ini Libra doang dan Leo ya. Libra dengan Leo ya. Sorry, maaf tadi ada kesalahan bicara ya. Karena aku masih banyak ngurusin sesuatu, jadi kadang-kadang ada tipenya ya, mohon dimaklumi ya. Oke, kurang lebih begitu sih untuk ciri-cirinya ya. Aku pikir udah jelas. Dan seperti biasa aku ingetin bahwa ini adalah general reading, jadi jangan terlalu diseriusin ya guys ya. Oke, jadi itu aja kurang lebihnya ya untuk yang pilih file 2 ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang pilih file 3 ya? Batu Ungu. Ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya. Oke. Ya. Oke, bagi yang pilih file 3, ciri-ciri jodoh kamu ini adalah orang yang selalu apa ya? Kekanakan ya di sini. Dia masih belum dewasa dalam menyikapi masalah, jadi dia cenderung keras kepala dan emosian ya. Misalnya pas pacaran sama kamu, dia sering ngucapin kita putus aja, misalnya gitu kalau lagi marah. Atau kalau lagi marah kadang sampai dia banting-banting pintu atau banting-banting barang apa aja yang lagi di depan dia ya. Dia begitu orangnya. Oke, dan dia ini sebenarnya punya luka batin di masa lalu ya. Ciri-ciri jodoh kamu ini. Jadi karena dia punya luka batin, maka dia seperti anak kecil yang harus diurus oleh orang tuanya atau ibunya ya. Kebanyakan bagi yang pilih file 3 ini energinya adalah kamu udah ketemu sama dia. Kamu lagi berusaha memahami apa yang dia inginkan, mau dia apa, mau dilanjut kayak gimana hubungannya ya. Jadi kamu lagi dilema atau cemas di sini. Kebanyakan energinya yang udah tadi aku bilang udah ketemu ya. Kebanyakan begitu ya. Oke, dan di sini dia sering banget terlibat dengan kesalahpahaman ya. Misalnya yang tadi aku bilang, dia adalah orang yang punya luka batin. Jadi misalnya kamu sama dia lagi marahan, jadi dia itu cenderung mohon maaf ya, dia itu kayak berselingkuh di belakang kamu. Tetapi itu hanya sesaat karena emosi dan karena yang tadi aku bilang ada luka batin ya. Oke, dan dari yang aku lihat, dia ini orang yang sebenarnya bingung, tidak tahu dirinya itu siapa, harus bagaimana, tujuannya apa gitu. Jadi dia masih kosong ya. Jodoh kamu ini orang yang masih bingung menentukan arah harus gimana. Karena yang tadi aku bilang, dia itu sangat kekanakan sekali. Karena itu ya maka dia sering banget dihadapi situasi dimana kadang dia bingung, gue ini siapa, mau gue itu apa. Bahkan dia sering masuk keluar kerja ya. Misalnya dia udah punya pekerjaan yang tetap bagus, kadang-kadang dia bosan, dia pengen ganti lagi, pengen cari pekerjaan lagi. Jadi ini bikin kalian tuh sering ngedown ya. Ini kebanyakan sih udah nikah ya energinya ya. Yang tadi aku bilang udah berpasangan berarti udah menikah
Jadi kamu sekarang lagi bingung, ini hubungan mau dilanjut apa enggak, mau next apa enggak, mau putus apa atau mau lanjut, kamu bingung bertahan atau tinggalkan. Jadi begitu. Oke. Dan untuk ciri-cirinya, dia ini orangnya sebenarnya cukup rupawan ya. Orangnya putih, terus orangnya juga menarik. Tetapi setelah kamu tahu karakternya, kamu ngerasa kayak tertipu sama fisiknya. Jadi kamu kayak, oh ternyata dia nggak secakap fisiknya gitu ya. Kebanyakan gitu. Aku nggak akan jelasin di detailnya kayak gimana. Intinya fisiknya ya kayak begitu yang tadi aku sebutin ya. Oke, dan kebanyakan kamu sekarang bingung mau kemana, mau dibawa kemana hubungan ini. Jadi ini energinya kayak lebih introspeksi diri. Ada apa denganku, apa yang salah denganku, aku harus bagaimana. Jadi kamu kayak gitu ya. Dari yang, kalau untuk saran dari aku begini ya, seperti yang tadi aku bilang, bahwa dia punya luka batin di masa lalu. Dia sangat terpukul, bahkan dia belum menyembuhkan diri dari luka batinnya. Jadi kamu harus memahami dia ya, kalau kamu emang cinta sama dia, kalau kamu emang menerima dia apa adanya, baik kekurangan maupun kelebihan dia ya. Jadi kamu harus memahami dia. Kalau bisa kamu ajakin dia periksa untuk menyembuhkan sifat-sifat ini, apa ya, ini bukan sifat sih, yang tadi aku bilang traumanya ya. Jadi kamu harus coba usahain dulu, harus mungkin ke pengobatan apa gitu yang berkaitan dengan trauma dia ya, mungkin ke psikiater atau psikologi ya, intinya begitu. Dan saran aku, kalau kamu emang menerima dia apa adanya, maka dari semua sifat tadi dia itu nggak akan ada masalah. Dan yang tadi aku bilang dia kadang berselingkuh, ini bukan selingkuh hati sih, ini cuman emosi aja. Jadi kamu jangan terlalu ngambil hati, karena dia punya sesuatu tersendiri yang tidak bisa dia jelaskan kepada siapapun ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya bagi yang pilih file 3 untuk readingan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke. Siapa yang pilih file terakhir yang keempat, batu biru, siapa? Ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya. Oke. Dari yang aku lihat, bagi yang pilih file keempat, dia ini orang yang udah sebentar ya, aku mau ngambil 4 kartu dulu, ciri-ciri jodohmu, fisik dan karakternya ya. Oke, dia ini orang yang udah sangat dewasa ya, dewasa dalam menyikapi masalah ya. Dia cenderung memimpin, dia cenderung dominan daripada kamu ya, dia cenderung lebih menonjol daripada kamu, dan kamu sering ngalah daripada dia ya. Bukan berarti dia egois di sini, enggak. Ini karena karakter dia yang jiwa-jiwa pemimpin atau jiwa-jiwa yang lebih dominan atau lebih apa ya? Lebih keras atau keras kepala daripada kamu gitu. Jadi kamu sering ngalah sama dia ya. Dan dari yang aku lihat, dia ini yang tadi aku bilang dewasa, tapi di sini kadang dia masih apa ya, masih seperti anak kecil. Maksudnya dia sering bercanda, pokoknya bercandanya itu kadang bikin kamu kesel, ini bercanda apa serius. Jadi kamu sering tersinggung sama cara bercanda dia ya. Misalnya dia bercandanya apa ya, kita putus ya misalnya gitu, atau kita cerai ya, itu kamu kesel.
padahal dia cuma bejanda. Jadi bejandanya terlalu nyelekit yang bikin kamu sering sakit hati sama bejandanya dia. Oke, jadi kamu mulai sekarang jangan terlalu baperan dengan bejandanya, karena kamu juga harus beradaptasi dengan karakter dia yang ini, yang nyelekit ini kalau berjanda ya. Oke, dan dia ini tidak terlalu romantis ya, tidak terlalu wow, tetapi dia itu akan romantis ketika emang kamunya lagi sakit atau kamunya lagi nggak enak badan. Dia kayak berubah 180 derajat kalau misalnya kamu lagi dalam masa-masa yang membuat dia khawatir ya. Jadi dia ini lucu sih ini. Jadi kalau misalnya kamu lagi sehat atau kamu nggak ada masalah dengan kesehatan, ya maka kamu akan terus-terusan dibuat kesal sama dia. Kenapa sih dia tuh cuek banget sama aku? Kenapa sih dia itu kayak nggak cinta sama aku? Kamu sampai kadang heran sama sifat dia yang ini gitu loh. Oke. Dan dia ini cenderung menyembunyikan masalah pribadinya. Bukan berarti dia nggak percaya sama kamu ya. Ini karena dia itu nggak mau ngebebanin kamu. Dia itu jadi nggak akan mencampuri urusan pekerjaan dengan misalnya curhat-curhat masalah pekerjaan atau orang-orang yang dia temui ke kamu. Jadi dia itu pengennya tuh ngelihat kamu udah senang aja, jadi gitu. Jadi kadang-kadang kamu bingung, ini orang ada masalah apa sih, kok tiba-tiba dia jadi dingin banget sama aku, kok tiba-tiba dia jadi gini banget, jadi gitu banget. Kadang kamu terheran-heran. Jadi mulai sekarang kamu harus paham kalau dia ini tertutup untuk nggak ngebebanin kamu, nggak ada maksud lain ya, intinya begitu. Oke, dan untuk ciri-ciri fisiknya, dia ini cukup mempesona ya. Dia ini manis, kulitnya kebanyakan sawo matang ya. Kebanyakan hidungnya mancung, tetapi nggak terlalu mancung banget, kebanyakan ya. Oke, dan dia ini juga untuk ciri-ciri fisiknya apa ya, nggak narsis sih ya. Jadi misalnya dia kan udah cukup cakep, tapi dia di sini nggak narsis orangnya, nggak ngupload foto dia atau video dia di sosial media gitu, dia anti narsis. Dan dia ini kalau misalnya kamu yang pilih file ini cowok, dia itu sangat feminim sekali. Tapi kalau kamu misalnya cewek, maka dia itu sangat gentle banget. Meskipun dengan karakter tadi yang bikin jungkir balik, kadang-kadang ngeselin ya. Oke, dan dia itu kebanyakan untuk ciri-ciri fisiknya itu dia selalu ngikutin gaya tren atau fashion yang tren atau sesuatu yang baru-baru yang lagi booming, dia pasti beli. Atau dia itu selalu pokoknya kekinian ya kekinian banget orangnya. Jadi ciri fisiknya kayak gitu. Oke, kurang lebih itu aja ya untuk readingan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang mau read private reading bisa hubungi nomor aku yang ada di layar ya. Bye bye.